Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita harusnya membahas tentang ini ya, lanjutan materi berikutnya yaitu Ghaibul Hadis. Ini sebenarnya sudah saya upload di mana, di YouTube. Nanti akan saya bagikan linknya. Kita hari ini akan ini ya tambahan materi tentang bagaimana kita bisa mencari kitab-kitab hadis ya, dan juga pengarangnya. Kalau di dalam materi kan biasanya saya menyebutkan nama-nama kitab dan juga ulamanya ya. Ini nanti saya akan menjelaskan beberapa cara ya untuk mencari nama-nama kitab hadis itu ya, dan juga nanti bagaimana mencari biografi ulama-ulama ya, pengarang hadis tersebut. Ada banyak cara sebenarnya untuk sampai ke sana. Ada yang online melalui aplikasi, ada yang online lewat ini ya, online lewat website, ada yang lewat aplikasi, ada yang manual juga lewat buku juga ada. Ya. Jadi ini untuk nanti persiapan kita nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ini saya akan share screen. Oke, ini ya cara mencari kitab hadis dan biografi ulama pengarang kitab kuning hadis ya. Oke, yang pertama ya, kita bisa cari di katalog kitab hadis. Ini manual ya, lewat kitab-kitab yang sudah dicetak ya. Tetapi ini mungkin agak sulit ya di dalam masa pandemi seperti ini. Namun kita nanti bisa cari lewat ini ya, buku-buku digital ya, lewat buku-buku yang berbentuk PDF. Kemudian nanti ada katalog online ya. Katalog online ini nanti ada buku-buku yang sudah dikelompokkan berdasarkan tema-temanya ya, termasuk hadis nanti sudah masuk di sini. Kemudian ada aplikasi buku digital ya, nanti seperti Syamilah ya, atau Jawami'ul Kalim. Ya nanti bisa dicoba kalau mau menginstalnya ya. Kalau yang Jawami'ul Kalim itu agak besar, kalau yang Syamilah itu juga ya lumayan besar. Jadi nanti kalau misalnya punya sisa kuota yang banyak bisa di download. Tapi juga ada versinya yang website nanti yang tidak perlu download. Nah, kemudian katalog kitab hadis ini kita pertama bisa mencarinya di kitab yang namanya Ar-Risalah Al-Mustadhrafah li Bayani Masyhuri Kutubis Sunnah Al-Musyarrafah ya, karya Abdul Hayy Al-Qahtani. Ini memuat banyak sekali nama-nama kitab hadis ya di dalamnya. Misalnya kitab Sahih itu apa saja, kemudian Sunan itu apa saja,
Kemudian kitab misalnya nanti yang terkait dengan apa juz'un atau masyikhah atau misalnya ya Ghoribul Hadis juga nanti ada di dalam apa kitab ini ya, nanti di dalamnya disebutkan pengelompokan itu. Kemudian nanti ada ini ya, taklikat itu anotasi atau catatan tambahan ya, al-mustadrifah ala risalah al-mustadrifah ini tambahan ya, kalau dulu ya istilahnya syarah atas karya ini risalah al-mustadrifah karya Baidawi. Ini nanti di dalamnya kita bisa menemukan sampai versi-versi yang ada sampai sekarang. Jadi yang awal seperti apa ya, masih makhtutot atau berupa manuskrip tulisan tangan atau sudah dicetak ya, kemudian nanti pengarangnya siapa itu sudah lengkap ada di dalam ada tulisan. Kemudian ada Ihrisah Ibnu Khair al-Ishbili, ini Ihrisah itu ya semacam indeks ya, Ibnu Khair al-Ishbili, ini orang mana, Andalusia ya, al-Ishbili ya, Sevilla itu. Kemudian ada Al-Mujam Al-Mufahras dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kita bisa download ini semuanya di web ya, website yang ada. Kita cari misalnya di mesin pencarian ya, di Google, di Yahoo dan lain sebagainya, ketik saja tapi dengan tulisan ini ya, dengan tulisan Arabnya ya. Misalnya ini kita cari ini misalnya ya, Risalah al-Mustadrifah, ini tulisan Arab ya, Risalah al-Mustadrifah ya. Nah, biasanya yang paling atas ya, entah dari Waqfiyah, dari Notebook ya, ini biasanya, atau dari Books Library atau Kitapedia, ini biasanya mudah untuk di-download. Tapi kalau yang Waqfiyah ini biasanya juga lebih mudah. Oh, ini yang kita cari yang cetakan 2011 ini ya, lama. Ini kami di ya, pencarian kitab-kitab sama semuanya ya, nanti ini nanti tambahi aja di belakangnya kalau ini ada PDF, nanti juga hasilnya lebih pas ya kalau PDF. Ini tahun 93, kita cari yang 2011 yang lebih lengkap, ini coba di arsip. Nah, sepertinya agak lama. Kita cari yang sudah selesai, misalnya ini sudah saya downloadkan. Sudah saya carikan ya, Risalah al-Mustadrifah itu khusus untuk kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis. Nama lengkapnya itu Risalah al-Mustadrifah Ibn Masyhuri Kutubi Sunnah al-Musyarrafah. Jadi sudah khusus kepada Kutubi Sunnah ya, kitab-kitab hadis yang ada di dunia ini.
Nah, ini. Ya, ini misalnya ya, ini misalnya Ustaz Rosa IPN Masyurikul Bisna Musyaropah, nanti di apa bawahnya juga nanti ada atap lekat al-mustadrifah ala risalah al-mustadrifah. Jadi sudah jadi satu ya. Ini cetakan 2011 ya. Jadi lebih apa namanya? Lebih lengkap ya karena dia cetakan terakhir ya. Ya, ini cetakan 2011. Nanti di akhir ya, ini ada kitab-kitab ya di Fihris ya, daftar isi. Kalau kitab-kitab itu biasanya daftar isinya ada di belakang ya. Kalau buku-buku Latin itu kan di awal. Ya. Jadi kita harus tahu tipe-tipe buku itu. Ya baik yang mana ya, baik semua ya, tidak ada yang salah ataupun benar ya, itu pilihan ya dan kebiasaan masing-masing. Nah ini misalnya kita mau tahu kutubus sittah itu apa, nanti cari di halaman 25 ya. Ini apa nanti syarahnya apa saja ya, kemudian cetakan-cetakan tahun berapa itu nanti dijelaskan di sini. Ini juga nanti ada mustakhraj ala sahihain ya, tambahan sahihain ya, hadis yang sesuai kriteria sahihain tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim misalnya. Sunan nanti apa saja ya, kemudian kitab yang jamek itu seperti apa. Ini Wuhdaniyat, ini juga yang sanadnya apa satu ya, antara rawi dengan Kanjeng Nabi itu hanya ada satu rawi ya. Kemudian ada Arba'uniyat ya, seperti Arba'in Nawawi, Arba'in karya ya imam-imam lain juga nanti ada. Ini ada Raif hadis ya, kemudian ada ya lengkap di sini. Yang terkait dengan ini juga ada nanti ya, terkait dengan matan ya ini. Di kutub ulumul hadis nanti juga bisa dicari di sini. Kemudian elal ya, maudhu, gorib, ini kita bisa cari banyak di sini. Khilaful hadis ya, amali dan lain sebagainya. Ya, ini sunan kitab-kitab yang hadis yang terkait dengan tasawuf ya. Kemudian atrof itu yang indeks hadis yang mulai dari awal matan, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu, nah itu atrafnya adalah innama ya, awal hadis. Zawaid ya, tambahan-tambahan. Kemudian ini juga sirah, asmaul sahabah ya, wafayat dan lain sebagainya. Nah, kita lihat misalnya ini ya, kita Ghoribil hadis halaman berapa ini? Halaman 461. Nah, faslun fi dzikri kutubi Ghoribil hadis ya. Jadi ini disebutkan wa minha kutubun fi bayani Ghoribil hadis, kita di Ghoribil hadis wal athari. Nah, ini ada catatan. Nanti kita lihat catatannya seperti apa. Lihat Ubaidin ya, Al-Qasim bin Salami ya,
al-Baghdadi al-Hafidhi wa yuqalu innahu awwala man allafa fi gharibil hadis wa la'allahu ma'al istiqsa' fil jumlati wa illa fa awwalu man allafa fi ala sahihain. Jadi ini dianggap sebagai ya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam ini ya, ini dianggap sebagai orang yang pertama mengarang ya tentang gharibil hadis atau alal istiqsa' ini berjumlah atau ya sebenarnya ada sebelumnya tapi karena tidak populer atau tidak lengkap maka ya ini yang dianggap pertama ya Abi Ubaid. Nah, 1522 ya, ini rujukannya ya ada Fihrisa Ibnu Khair yang seperti tadi kita lihat ya Nasr al-Ishbili, kemudian Mu'jam Ibnu Hajar, kemudian Syatul Khalaq, ini kita lihat semua. Nah, nanti ada lagi ya. Kemudian ini ada ya wadailuhu ya penerusnya ya, tambahan dari Abu Ubaid juga ada ya. Ini. Kemudian ada juga ya Uyunul Akhbar ya, kemudian ada Islahul Walad Ibnu Qutaibah, kemudian Ad-Dalail ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita dapat lihat semuanya di sini ya, dari versi-versi yang ada ya. Biasanya berurutan ya, mulai tahun wafatnya, kemudian sampai An-Nihayah ini dari Hadis karya Ibnu Katsir ya, kemudian ya ini banyak sekali disebutkan. Terus juga ada Al-Faid fi Gharibil Hadis karya Zamakhsyari ya, kemudian ya Majmu'ul Bihar juga yang ya agak belakangan ini. Kemudian di akhir ini waktu itu dari kasih roton Aizon walau subhanahu ta'ala alam 1944. Ini ada tambahan ya, ini di At-Ta'liqat al-Mustadrifah dari Al-Baidawi ini ada tambahan ya, wa mimma lam yadhkuru asy-syekh mimma sunnifa fi al-Babi, ini ada keterangan tambahan ya. Ini ada Gharibul Hadis karya Anwar bin Shumail, kemudian ada Gharibul Hadis karya At-Tirmidzi dan Gharibul Hadis tambah-tambahan kitabnya. Jadi apa yang tidak disebutkan di dalam yang di atas garis ini ya, ini teksnya itu disebutkan di dalam catatan kakinya. Ini ada banyak sekali ya, sampai 6 ya, 7, 8 ya, Gharibul Hadis semua. Ini sangat lengkap ya. Untuk misalnya kalau mau membuat tugas akhir ya, skripsi, itu bisa mencari indeks kitabnya di sini. Sampai berapa ini? Sampai 34 ya. Padahal kita tahu paling 2-3 itu sudah sangat banyak. Itu ya yang lewat Risalah Saprofah ya. Ini kitabnya sangat bagus sekali. Kalau mau di print juga nggak apa-apa, tapi sampai 705 halaman ya. Kalau dibuka di laptop sudah cukup, tapi ya memang harus sabar untuk scroll menarik ke bawah ke atas itu untuk mencari-cari yang belum ketemu. Ya. Kemudian kita lanjut. Ya, kata tadi ya, ini tambahan nanti. Ini yang 1-2 itu sudah kita bahas. Ini yang untuk Fihrisa nanti bisa dicari, metodenya hampir sama nanti. Kemudian yang online ya, online kita bisa mencari di Bing ya, Google Yahoo dan lain sebagainya, atau kita cari di Waqia, Norbook,
dan termasuk juga ini ya maktabah Ainul Jamiah. Ini lebih mudah ya untuk kita cari ya, apalagi sekarang kita sering ini ya sering online. Oke, kita lihat misalnya di Waqiah ini. Ya misalnya di Waqiah ini kita juga bisa cari di ini ya langsung ke Kutubil Hadis Asy-Syarif wa Ulumuddin. Ini malah langsung ada PDF-nya ya. Atau kita bisa cari nanti lewat kolom pencarian. Nah ini sudah terbagi-bagi, kita mau cari yang apa ya, Mustalahul Hadis atau yang lainnya ya. Misalnya kita cari Jarh wa Ta'dil misalnya ya, untuk pencarian apa rawi-rawi ya. Nah ini ada, tapi tidak berurutan ya sayangnya ini, tapi semuanya lengkap. Atau misalnya kita cari di sini, misalnya kita beri Hadis ya di kolom pencarian. Nah ini nanti langsung apa ketemu ya, misalnya karya Al-Khattabi ini ada jilid 1 ya, ada jilid 2, jilid 3. Ini Al-Wajiyah itu cover ya, cover. Biasanya ada pengantar juga kalau ada tahqiqnya, ini ada muhaqqiqnya. Maka nanti di Al-Wajiyah ada pengantarnya ya, pengantar untuk kita menggunakan kitab tersebut. Ada juga Abu Ubaid ini ya, Mustalahul Hadis, ini jilid 1 sampai jilid 4. Ada mukaddimahnya, ini ada covernya juga. Ya, nanti biasanya langsung ke arsip ya. Ini langsung kita kalau punya IJM langsung ya download IJM, klik kanan, nah nanti tinggal start download, nanti sudah selesai. Ini juga ada An-Nihayah dan sebagainya. Ya, atau kita misalnya cari di Google tadi ya, kita misalnya cari dari Hadis siapa, Ibnu Asir atau Robi atau siapa misalnya, langsung ke Waqiah ya, terus paling awal itu, atau Maktabah Syamilah ya, ya, atau notebook ini juga biasanya banyak menyediakan. Ya. Ya, kemudian ya ini ada lagi ya, kita lewat buku digital misalnya. Ya nanti untuk yang Maktabah Nur sama Ainul Jamiah ini hampir sama, nanti seperti Al-Waqfiyah itu nanti bisa cari apa di ini ya, di klasifikasi atau kategori kitab itu nanti di sampingnya biasanya, atau di atas nanti bisa atau aplikasi buku digital misalnya. Ini ada Maktabah Syamilah, ini yang aplikasi. Ini ada yang online juga ada ya. Nanti coba kita, tadi ada Jamu Jawame, ini agak besar ya saya.
Nah, ini coba kita pakai yang Maktabah Asyamilah yang ini ya, yang aplikasi misalnya. Ini yang versi terbaru ini. Ini itu versi berapa ya? Ya, versi yang terakhir ini. Jadi bentuknya memang berbeda ya. Kalau yang versi sebelumnya, oh ini sebenarnya kosongan juga bisa, nanti bisa pilih kitab-kitabnya yang ingin dipakai. Nah, tidak harus semuanya di download, tapi juga ada yang ini full ya. Nah, ini yang versi lama. Ini terakhir itu versinya 364. Ini kayaknya sudah versi 4 ya, yang terbaru ini. Nanti kita tinggal klik ini ya, iftar kitaban ini, dan nanti kita tinggal ya cari misalnya Ghoribul Hadis, langsung semuanya ketemu. Dan Samilah itu berurutan ya. Ini tahun 224, 224, 276. Jadi untuk menyusun tulisan dengan sistematis itu mudah ya, mudah. Nah, ini juga ada nama-nama kitabnya ya. Kalau tadi di Risalah Ustaz Robah kita sangat banyak ya, karena memang ada yang tidak tercetak, ada yang tidak ada manuskripnya, ada yang hanya berupa manuskripnya saja, sehingga nanti tidak masuk di percetakan dan ya, tidak ada di Samilah. Samilah itu semuanya banyak yang sudah dicetak. Seperti ini ya, misalnya kita akan ke sini. Nah, ini kan ada Abu Ubaid ya, ini tahun wafatnya berapa, hijriahnya, miladiyahnya berapa, kemudian nanti sebagian biografinya itu mungkin dari ulama hadis wal adab wal fikih. Nah, ini ada sebagian biografi. Dan nanti kitabnya ini juga sudah lengkap ya. Ini ada nama kitabnya Ghoribul Hadis. Ini Al-Qismu itu bagian ya, Al-Gharib wal Ma'ajim, kemudian pengarahnya, muhakiknya ini editornya yang menulis kembali ya dari manuskripnya, kemudian penerbitnya ya yaitu Ma'arif Al-Uthmaniyah Hyderabad India, kemudian cetakan berapa, jusnya berapa, dan semuanya. Atau kita misalnya tasnif ya, tasnif ini semuanya ya ini tasnif itu tergantung kitab-kitabnya. Misalnya kita ikut Businah ya, ini semuanya ada di sini kalau mau kita cari. Yang paling awal ya, mulai tahun 110 ya, jadi ya sampai yang modern ini ya, ini ada karya Al-Albani juga masuk di sini. Dan Syurul Hadis juga nanti yang paling awal sama yang akhir. Ya, kalau yang online ya, kita coba misalnya yang online hampir sama bentuknya. Ya, bentuknya hampir sama, cuma ya karena website ya tidak semudah di aplikasi. Ya, ini kita misalnya mau cari ya, di sini Asmaul Ahsam misalnya, atau langsung di sini Maul Kutub ya, Maul Kutub, nanti kita cari ya dari Hadis. Nah, sudah keluar semua ya dari Hadis. Ya, cukup boring. Nah, ini
otomatis kayak emergency, kemudian otomatis menggunakan teknik misalnya kita terus bagian lalu kita ya memang harus terbiasa dengan keyboard Arab karena yang mudah untuk menggunakan ya memang situs-situs yang berbahasa Arab yang lebih lengkap. Kalau yang berbahasa Indonesia tidak begitu banyak. Nah, ini nanti ya hampir sama dengan Samira, tapi ini yang versi online-nya ya. Yang kita mau cari apa misalnya, ya, cari di sini ya, di bawah ini. Kalau yang atas ini untuk mencari kitab, kalau yang di sini mencari di kitabnya. Misalnya kita cari tentang al-wudhu ya. Nah, nanti semuanya tampil di sini ya. Cetak tebal ini al-wudhu tinggal klik, nanti buka di tab lain, jadi tidak harus kembali ke sini ya, tidak harus pakai tombol ini go back ini, tapi langsung lagi. Kalau kita tidak butuh ini nanti kita bisa tutup ya, kalau nggak tampil nanti bisa di belok. Menuju ya dikatakan kata-kata kuncinya. Kalau nanti mau ini ya tinggal ke halaman selanjutnya ya. Ya itu tentang kitab ya, tentang kitab. Nanti kita lanjut ke ini ya, biografi ulama ya. Biografi ulama juga sama ya, ulama hadis ya, nanti kita sama ya, bisa lewat katalog ya, bisa lewat online, bisa lewat aplikasi. Nah, kalau yang biografi ya kita bisa lewat Mu'jam al-Mu'allifin ya. Ini karya Umar Ridho Kahalah, kemudian Al-Alam karya Khairuddin Al-Ziriki. Ini bisa di-download, cuma karena besar-besar biasanya lebih dari 5 jilid ya. Jadi nanti kita praktek pakai Samela saja, atau kalau mau download ya nggak apa-apa ya. Nanti ya kata kuncinya nanti akhirnya sama ya, misalnya Jamal Mu'alifin Jamal Mu'alifin Maridah Kahalah ini, tinggal klik saja. Sebenarnya yang paling awal wakfiyah ini, dia search engine optimizernya bagus. Ini 4 ya, cuma 4 ya. Nanti bisa dibuka ya lewat atau langsung di download ini Tahmil Bashir ini. Bisa ya 66 GB ini agak besar. Alam juga seperti itu nanti, Al-Alam ya, Al-Alam Sirikli ya. Ini ini
ada berapa jilidnya? Ada 8. Nah, juga banyak. Nah, kita lanjut ke ini ya, yang biografi ulama juga kita bisa cari di Wikipedia ya, atau di maktabah tadi. Misalnya di Wikipedia ini. Kita mau cari siapa? Tadi sudah disebutkan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ya dalam Ribul Hadis ya. Ini misalnya kita cari di sini ya. Ini yang Wikipedia bahasa Arab. Jadi ini ya jangan dijadikan rujukan. Kita cari di kitabnya ya, seperti Mujahid Walikin atau di Al-Alam tadi. Nah ini cuma sebagai apa ya, informasi instan ya. Artinya kalau kita pengen tahu secara instan seperti apa Abu Ubaid itu kita bisa cari di sini. Nanti muncul apa saran-saran ya di sini. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Fakihun wa muhaddisun wa imaman min a'immatil jarh wa ta'dili asy-Syaikh Qarnawi Salisi Kali wa Salisi al-Hijriyah. Ini nanti ada kitab-kitabnya ya, Khalafatul Hadis ya. Jadi ini biasanya ada, kalau kita mau tahu pemikirannya seperti apa ya di sini. Ya. Malah Abu Ubaid dikutubi ulama dari Malikin wa Syafi'i. Jadi cenderung ke mazhab Maliki dan Syafi'i. Ya. Sama karena Abu Ubaid juga itu hujjat Syiah wal Jahmiyah. Dia apa? Ya melemahkan argumen Syiah dan Jahmiyah dan lain sebagainya. Itu ada di situ. Nanti yang ini ya Samilah online juga sama ini. Online juga sama nanti. Langsung kita cari saja di sini. Siapa namanya misalnya? Al-Qasim Salam. Ya, langsung ketemu. Selamat. Indaki lillah sahabatul mu'alif ya. Sering tidak tampil ya, ini harus direlap ini. Ini langsung ke pengarangnya apa kitab-kitabnya mana ya. Nah ini ta'rif bil mu'alif ini. Oke, Al-Qasim bin Salam Al-Harawi Al-Khuzai bil Wala'i Al-Khurasani Al-Baghdadi Al-Baghdadi Abu Ubaid dan kita ulama Bilaqis wa sama di Samilah ini juga seperti itu. Ini di bawah ya. Samilah kan tadi di sampingnya sudah kita tahu. Nah, kita lanjut aplikasi buku digital ya. Kita ke Samilah misalnya. Nah, kita cari ini langsung enak malah di sini ya. Kita klik ini yang ada kitabnya ya. Kalau ini Quran, kalau ini kitab yang paling pojok ini kita pilih al-mu'allifun. Siapa misalnya? Tapi Al-Fadhil dari Belatas karangan Zamakhsyari misalnya. Zamakhsyari ini kita langsung tahu ya kitabnya apa. Kitab yang sudah tercetak, yang tidak tercetak ya banyak sekali. Kita nanti bisa lihat di sini ya nah ini. Kalau yang terbaru ini ya langsung ya Mina'imatil ilmi bidini wa tafsir wal ubadi ya di Khawarizm wa syurkutubu al-kasyaf dan lain sebagainya. Nah kalau kita mau cari di Azirikli tadi
Al-A'lam. Nah, ini Al-A'lam Sirikli ya. Nah ini langsung ke hurufnya ya. Jadi misalnya Al-Qasim bin Salam itu bukan Abu Ubaidnya ya, tapi nama Abu Ubaid itu kan Koniyah ya. Koniyahnya ya Abun, Umun atau Amun itu Koniyah. Ini kita cari ke Al-Qasim ya. Qaf ya, harful Qaf berarti Al-Qasim ya. Al-Qasim, Al-Qasim. Al-Qasim bin Salam. Nah ini Abu Ubaid ini. Nah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Atau kita cari di sini sudah langsung bisa ya. Al-Qasim bin Salam. Ya. Al-Qasim Salam. Nah, ini ada tahun hijriahnya ya, sama seperti di Wikipedia tadi. Ya, ini juga. Ya, kalau ini tidak perlu online ya, offline juga bisa. Kalau di halaman berikutnya ya. Nah, ini kalau biografi ulama besar itu biasanya agak panjang. Kalau ya tidak begitu terkenal biasanya cukup 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Abu Ubaid ini kan termasuk perintis Gharibul Hadis, maka dia agak banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 paragraf, salah 10 garis. Ya, itu mungkin untuk tambahan materi kita pada hari ini ya. Nanti bisa dipraktekkan ya ketika waktu luang. Tentunya memang tidak mudah ya, karena namanya latihan memang ya sedikit demi sedikit, tapi kalau sudah nanti terbiasa akan mudah. Termasuk nanti untuk misalnya masih online ya, sampai akhir semester nanti kan kalau kita mau cari kitab-kitab itu kan nanti ya tidak harus ke perpustakaan. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Ada tambahan, nanti linknya saya kirim ke ini ya, materi tentang Gharibul Hadis ya, atau nanti rekamannya ini juga nanti saya kirim juga bisa nanti kalau untuk latihan sendiri ya, mungkin tadi terlalu cepat atau mungkin koneksinya tidak stabil, nanti bisa buat latihan kembali ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada? Ada. Ya memang untuk kajian hadis itu banyak sekali kitabnya ya. Kita misalnya materi Gharibul Hadis, kitabnya juga banyak ya. Belum nanti Asbabun Nurud juga banyak. Nanti ada ya Ilal juga banyak. Nanti Isnad juga ya, kitabnya sangat banyak sekali ya. Ada Al-Kamal, ada Tahdhibul Kamal, ada Tahdhibul Tahdhib, ada Tahdhibul Tahdhib, ada belum nanti ada Muhammad Rukun, ada Fikot, ada Jarh wa Ta'dil ya. Kitabnya sangat banyak sekali, dan itu tidak hanya 1-2 jilid ya, tetapi jilidnya lebih dari ya 2-3 ya, karena besar-besar itu.
Belum lagi nanti istilah-istilahnya ya, istilah-istilah apa bedanya sanad dengan isnad ya, apa bedanya musnid dengan musnad ya, apa bedanya nanti apa gharibul hadis dengan hadis gharib itu juga nanti eh, banyak apa ya, banyak istilah-istilahnya yang digunakan. Belum lagi nanti istilah kitab jame ya, Sunan At-Tirmidzi itu kitabnya sunan atau al-jame itu nanti perlu kembali lagi ke definisi dan isinya apa. Kalau dianggap sunan, ternyata Tirmidzi juga tidak hanya fikih saja ya. Sunan itu kan abwabul fikih ya. Ternyata juga ada kitab apa, bab tentang tafsir, bab tentang yang tidak berkaitan dengan fikih ya, itu juga banyak ya ternyata. Kemudian apakah disebut sunan atau al-jami seperti Bukhari Muslim itu kan jami ya. Ya, itu kendala kita di situ nanti. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya nanti bisa dibuat latihan ya. Silahkan nanti kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Dan memang selama pandemi ini ya kita ini ya pinter-pinternya memanfaatkan internet ya untuk cari materi ataupun cari informasi ya, hal-hal yang bermanfaat ya. Ya sekali-kali kabar nggak apa-apa, tapi yang penting ya tugas utamanya sebagai mahasiswa kan ya, belajar dan selalu bertambah ya informasi dan pengetahuannya setiap hari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.